Ya, kita akan lanjutkan oleh dosen kita. Enggak, mereka tidak. Kamu pastinya kan? Ya. Silakan lanjutkan. Santai kamu. Udah ke bawah aja, kamu ke bawah. Ya. Salam semuanya. Shalom. Ya. Topik yang akan saya sampaikan pada siang hari ini mengenai pernikahan dalam kitab-kitab Injil. Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang ditunggu-tunggu oleh kebanyakan orang. Ya, maksudnya ini apabila dia mau menikah ya, apalagi bagi orang yang sudah menjalin pacaran yang cukup lama. Sehingga dalam melangsungkan pernikahan perlu adanya persiapan fisik, mental, dan bahkan juga salah satunya pengenalan satu sama lain untuk lebih lagi. Pernikahan dapat dikatakan sebagai ikatan yang dilakukan oleh mempelai pria dan wanita. Pernikahan ini juga disebut sebagai perubahan sosial seseorang dari yang lajang menjadi tidak lajang, di mana diselenggarakannya suatu pernikahan berdasarkan ketentuan yang berlaku baik masyarakat, norma hukum maupun agama. Untuk itu akan dijelaskan mengenai pernikahan yang berlandaskan kitab Injil. Ya. Sebelum masuk ke teksnya, kita lihat dulu definisi pernikahan. Pernikahan adalah suatu ikatan atau akad perkawinan yang dilakukan sesuai ketentuan hukum dan ajaran agama, di mana ikatan ini dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah bersepakat untuk membentuk suatu keluarga baru melalui pernikahan. Sehingga pernikahan yang sejati merupakan suatu proses pengenalan satu sama lain yang lebih lagi untuk bersama-sama menjalani kehidupan yang baik dalam suka maupun duka. Pernikahan dalam Injil Matius. Ya. Pada teks ini, perikop ini membahas mengenai penceraian. Ya, kita bisa lihat pada perikop yang terdapat dalam Alkitab LAI. Ya. Di mana topik ini dimulai ketika Yesus tiba dari Galilea menuju daerah Yudea dekat Sungai Yordan. Sehingga banyak orang yang berbondong-bondong mendatangi dan mengikuti dia. Di sana Yesus banyak menyembuhkan orang-orang di daerah tersebut. Kemudian pada bagian pembahasan ini terjadi ketika orang-orang Farisi datang bertanya untuk mencoba Yesus. Kita bisa lihat pada pasal 19 ayat 3 dan 7. Ya. Yesus memberikan jawaban sebagai respon kepada orang-orang Farisi dengan menjabarkan tentang pernikahan dan perceraian. Percakapan pun terjadi antara Yesus dengan orang Farisi. Akan tetapi, sekalipun dari percakapan antara keduanya membahas masalah perceraian, namun persoalan tersebut tidak terlepas dari hal pernikahan. Sehingga pernikahan dan perceraian merupakan dua hal yang berkaitan, namun bertolak belakang satu sama lain. Ya. Kita bisa lihat pada penafsiran teks Matius 19 ayat 5 sampai 6, di mana kedua ayat ini merupakan sebuah respon Yesus tentang pernikahan berdasarkan pertanyaan yang dilontarkan oleh orang-orang Farisi mengenai perceraian. Pada ayat kelima, Yesus memberikan respon berdasarkan yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat 27, 2 ayat 24. Teks ini digunakan Yesus untuk memberikan respon kepada orang-orang Farisi bahwa Allah sejak semula menciptakan laki-laki dan perempuan. Pada ayat 5, ini merupakan pernyataan tentang pernikahan yang menandakan bersatunya laki-laki dan perempuan dalam satu daging. Kata satu daging didefinisikan sebagai adanya satu kesatuan. Satu kesatuan dalam hal ini bukanlah laki-laki dan perempuan menjadi satu orang, melainkan ini menandakan ikatan pernikahan yang membentuk keluarga. Selanjutnya pada ayat yang ke-6 terdapat tidak boleh diceraikan. Diartikan sebagai tidak boleh dipisahkan, apalagi tidak boleh dibagikan. Sedangkan kata manusia di sini merujuk kepada manusia yang bergender laki-laki. Dengan demikian pada kalimat tidak boleh diceraikan oleh manusia maksudnya adalah pernikahan yang telah dipersatukan tidak boleh dipisahkan kembali walaupun kehendak manusia. Kita bisa lihat pada konteks itu bahwa pada masa kekaisaran Romawi, laki-laki pada saat itu
diperhitungkan daripada perempuan. Sehingga derajat laki-laki yang mendominasi, laki-laki mempunyai kebebasan, salah satunya berhak menceraikan istrinya. Selain itu, kesenjangan status sosial laki-laki dan perempuan dalam kebudayaan Yahudi. Dengan demikian, hal ini terjadilah kesenjangan sosial antara laki-laki dan perempuan yang sangat jauh berbeda. Pernikahan dalam Injil Markus. Kita bisa pada lihat konteks sejarahnya, di mana pada awalnya Yesus datang ke daerah Yudea dan pergi ke daerah seberang Sungai Yordan untuk mengajar, sehingga orang-orang banyak mengemudi dia. Kemudian datanglah orang Farisi untuk mencobai dia dengan memberikan pertanyaan. Yesus kemudian memberikan jawaban berupa pertanyaan kembali sebagai respon terhadap persoalan itu, sehingga terjadilah perdebatan antara Yesus dan orang-orang Farisi tentang perceraian yang merujuk pada unsur pernikahan yang ada di dalamnya. Ayat-ayat dalam penafsiran teks Markus 10 ayat 1 sampai 12, di mana ayat teks ini merupakan respon Yesus terhadap orang-orang Farisi. Pada ayat ini tadi ya penafsiran teks Markus 10 ayat 6 sampai 9 ya, bukan 1 sampai 12. Pada ayat yang ke-6, Yesus memberikan respon mengenai penciptaan laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh Allah sebagai pencipta. Selanjutnya, pada ayat ke-7, pada isi teks meninggalkan ayah dan ibunya berarti membangun sebuah hubungan keluarga yang baru dengan bergabungnya suami bersama istrinya. Hal ini menandakan adanya perubahan status laki-laki dan perempuan yang tidak lagi berada di bawah pengasuhan orang tuanya masing-masing, sehingga keluarga baru terbentuk dari pasangan suami istri itu sendiri. Pada ayat ke-8, kata satu daging dapat diartikan sebagai makna adanya ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya Yesus memberikan penjelasan pada ayat 9 dalam teks itu, di mana pada ayat yang ke-9 yang dimaksud Yesus ialah dua pribadi, yaitu laki-laki dan perempuan yang telah dipersatukan, sehingga ketika perceraian dalam hal ini tidak boleh terjadi, karena perceraian dapat melanggar ikatan pernikahan yang telah dipersatukan sekalipun itu merupakan kehendak manusia. Kesimpulannya ialah pernikahan adalah sebuah ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam satu janji, ya, di mana pernikahan ini dapat membentuk suatu keluarga baru yang berawal dari pasangan suami istri itu sendiri, sehingga ketika membentuk keluarga baru, perceraian tidak boleh terjadi dengan alasan apapun, walaupun itu kehendak manusia. Karena perceraian bukanlah salah satunya solusi untuk mengatasi konflik antara laki-laki dan perempuan. Ya. Ketika sudah ketika sudah menikah. Dan ketika terjadi konflik dalam keluarga, jangan sekali-sekali memikirkan untuk bercerai. Melainkan perlu mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh suami dan istri. Dengan demikian, pernikahan perlu dipelihara antara pasangan suami dan istri. Sekian dan terima kasih. Ya. Apakah ada pertanyaan? Ayo silakan mau bertanya. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Apakah yang di luar ada pertanyaan?
atau tidak? Nah, kalau kata saya bertanya. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke. Oke. Bagaimana konsep Matius melihat pernikahan ini dalam konteks zaman itu dan dibandingkan nanti dengan Lukas? Konsepnya itu nanti maksudnya apa konsep Matius dalam pernikahan pada waktu itu dan dibandingkan dengan konsepnya Lukas? Ya. Konteks Oh, maksudnya sudut pandang si Matius ya? Iya, pada Ayo. Oke. Mungkin sudut pandang pada Matius, salah satunya itu Matius, kalau kita bisa lihat penulisnya dia merupakan orang Yahudi ya. Jadi kebanyakan ya dalam tulisannya itu dia merujuk kepada orang Yahudi pada saat itu. Karena kan dia akan mengirimkan surat ya. Surat itu kepada orang-orang Kristen yang kepada orang-orang Kristen Yahudi lah, kalau bisa dikatakan begitu. Dan salah satunya yang menjadi pembedanya itu ya kita bisa melihat konteks pada saat dalam konteksnya ini bahwa di situ Yesus sedang mengajar ya. Itu dalam salah satu yang membedakan Matius, yang membedakan konteks, yang membedakan sudut pandang Matius ini, di mana Yesus sedang mengajar, sedangkan dalam konteksnya dalam konteksnya Injil Matius itu dia yang menjadi pembedanya itu bahwa Yesus menyembuhkan orang ya. Jadi ya bisa kemungkinan orang-orang Yahudi pada saat itu ya sangat membutuhkan pengajaran sekalipun mereka sudah mengerti tentang hukum Taurat, tetapi mereka ya butuh diajarkan lebih lagi. Kalau sedangkan orang non Yahudi seperti Markus itu dia orang-orang pada saat itu membutuhkan mukjizat ya. Karena ya konteks pada munculnya penceraian ini kan bukan langsung Yesus mengajarkan kayak gitu. Yesus memberikan pengajaran tentang penceraian selama pernikahan. Di situ berawal dari ketika Yesus sedang mengajar, bahkan ketika Yesus sedang menyembuhkan. Ya, ada orang-orang Farisi, udah beda lagi. Itulah masuk topiknya itu ketika orang-orang Farisi bertanya kayak gitu. Itu aja sih. Bertanya tapi mencobai. Iya bertanya
dengan tujuan mencoba ya. Oke, ada pertanyaan? Mana Bang? Hah? Udah paham semua? Ya. Jauh dengan siapa Bang Nathan? Tak banget ya. Oke, apakah ada lagi pertanyaan? Ih, kalau tidak ada, ya.